Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita masuk ke perkuliahan yang kedua, mata kuliah elektronika dasar mengenai penguat operasional, kemudian rangkaian penguat dan juga pengenalan multisim ya. Saya coba share screen dulu. Oke, jadi kita akan membahas tentang penguat operasional, kemudian rangkaian penguat, kemudian pengenalan multisim, mata kuliah elektronika dasar 2 ya. Sebetulnya kemarin saya melihat tentang praktikum yang sudah dilakukan gitu ya di mata kuliah elektronika dasar 1 gitu. Saya rasa memang sebetulnya untuk elektronika dasar itu sendiri mata kuliahnya seharusnya bisa lebih agak grade-nya lebih tinggi gitu ya. Tapi kemarin saya lihat masih agak sedikit dasar gitu ya. Sehingga sebetulnya saya bingung gitu. Kira-kira nanti untuk yang praktikum elektronika dasar 2 apakah saya ambil dari yang agak dalam tanda kutip ya, agak advance atau yang lanjutan daripada yang elektronika dasar 1 seperti itu. Sehingga nanti mungkin saya akan coba rancang lagi. Tapi untuk saat ini kemungkinan untuk praktikum pertama gitu ya, kita akan membahas mengenai atau akan praktik gitu ya, mengenai rangkaian penguat seperti itu ya. Yaitu kita mulai dari op-amp, kemudian rangkaian penguat dan pengenalan multisim seperti itu. Cuman sebelum saya mulai, saya ingin tanya dulu, kalau praktikum tentang dioda sudah pernah dikerjakan belum ya? Sudah pernah mengalami belum? Saya. Gimana? Atau ada yang bisa kirimkan nggak ke saya mengenai praktikum-praktikum yang sudah pernah dikerjakan gitu ke email saya. Jadi saya bisa kira-kira menggambarkan gitu ya untuk 1 semester ke depan ini kita praktikum mau yang seperti apa gitu. Karena sebetulnya untuk yang op-amp dan rangkaian penguat dan yang rangkaian penguat ini sebetulnya ada lagi gitu ya praktikum sebelum ini tuh yang memang seharusnya sudah teman-teman pelajari gitu. Mungkin salah satu dari teman-teman silakan coba kirimkan laporan praktikum gitu ya dari pertama hingga terakhir gitu ke email saya di sini di mckfried@winbanten.ac.id gitu ya. Jadi silakan salah satu atau siapapun terserah, silakan kirimkan laporan praktikum Anda gitu ya ketika melakukan praktikum elektronika dasar 1 ke sini gitu ya. Jadi saya bisa nanti memberikan semacam materi yang tepat gitu ya untuk teman-teman. Apakah teman-teman bisa saya langsung kasih yang agak sedikit rumit ataukah saya harus kasih yang agak dasar-dasarnya terlebih dahulu gitu ya.
Silakan nanti teman-teman kirimkan apa itu namanya, laporan gitu ya, laporan yang sudah pernah dikerjakan terkait dengan elektronika dasar 1 seperti itu. Silakan teman-teman kirimkan ke sini. Kemudian kita akan lanjut dulu sambil menunggu gitu ya. Kita akan lanjut dulu. Jadi kita akan membahas mengenai op-amp ya. Jadi op-amp itu apa? Jadi op-amp itu merupakan suatu komponen ya. Jadi komponen yang digunakan sebagai penguat operasional gitu. Yang dimana penguat operasional itu merupakan penguat dengan 2 saluran masukan atau input. Jadi biasa kita sebut input itu sebagai masukan ya dalam bahasa Indonesianya gitu. Kemudian dengan 1 saluran keluaran ya, atau biasa kita sebut dengan output seperti itu. Kemudian terdapat 2 buah saluran masukan, jadi 2 buah jenis gitu ya. Kita bisa menentukan mode penguat operasional itu seperti apa. Apakah dia itu inverting dan non-inverting gitu ya. Kalau inverting itu nanti hasil keluarannya itu dia bisa berbentuk berbeda fasa gitu ya. Berbeda fase nanti kita akan lihat keluarannya itu seperti apa. Dan juga kalau non-inverting itu dia 1 fasa gitu ya keluarannya. Jadi misalkan saya punya 1 buah sinyal sinusoidal, maka keluarnya pun dia akan berbentuk sinusoidal, tetapi dia memiliki fasa yang sama, tetapi amplitudonya yang keluarannya ini dia akan semakin besar seperti itu. Jadi itu kegunaan daripada op-amp ini gitu ya. Salah satu kegunaan untuk op-amp ini. Kemudian op-amp merupakan satu IC. Jadi ini adalah coba sebentar. Ini adalah bentuk IC-nya gitu ya. Jadi kita nanti akan berkutat dengan ini. Bentuknya kecil, jadi sebesar inilah gitu ya. Kemudian kita sebelum melakukan praktikum nanti harus mengetahui dulu gitu konfigurasi dari pin IC op-amp itu seperti apa. Di sini kita bisa lihat di sini ada inverting input. Jadi misalkan kita ingin memasukkan sinyal-sinyal yang ingin kita kuatkan itu dalam bentuk inverting, silakan nanti masukkan sinyalnya itu ke dalam inverting input ya di sini yang pin nomor 2 ini. Sementara bila kita ingin mode yang kita gunakan itu adalah penguat tetapi non-inverting. Nah, inputan daripada sinyal yang kita punya, sinyal input yang kita punya, kita masukkan ke dalam non-inverting input ini, seperti itu. Di mana nanti dia di dalam IC ini dia akan diperkuat, seperti itu ya. Nanti ada perumusan matematisnya, kenapa bisa keluar semacam penguatan seperti itu. Nanti kita lihat sendiri lewat turunan rumusnya seperti itu. Dia akan keluar sinyal keluarannya itu dalam bentuk outputnya seperti itu. Di mana di sini dia ada V+, kemudian V min seperti itu. Nah ini offset dan NC ini bisa kita abaikan aja kita abaikan saja untuk sementara ini seperti itu. Kemudian untuk simbol op-amp-nya sendiri itu bentukannya seperti ini. Jadi ketika misalkan kita dihadapkan atau kita baca buku misalkan, silakan nanti teman-teman lihat bila bertemu simbol seperti ini adalah simbol op-amp seperti itu ya. Di mana tadi di sini simbolnya itu untuk yang ini yang saya tunjukkan di kursor ini adalah sebentar. Saya lihat. Nah, yang ini adalah invertingnya, kemudian yang ini adalah non-invertingnya seperti itu. Di mana op-amp ini dia butuh daya ya untuk bekerja, di mana kita memasukkan daya positif di sini dan juga daya negatif di sini seperti itu. Kemudian ini adalah outputnya seperti itu. Nah, karakteristik dari op-amp sendiri itu ada beberapa besaran fisis ya, dengan nilai yang idealnya itu seperti apa, kemudian nilai baiknya itu seperti apa, dan juga nilai nyatanya itu seperti apa gitu ya. Jadi maksudnya dari nilai ideal itu ya idealnya op-amp itu bekerja seperti ini gitu ya. Tetapi kenyataannya
kenyataannya kita op-amp itu op-amp itu ada nilai ya, nilai yang tidak ideal gitu yang kita hadapi, nilai yang biasa kita hadapi ya itu adalah di nilai nyata seperti itu. Idealnya seperti ini, tetapi kenyataannya adalah seperti ini gitu. Di mana yang pertama penguatan tegangannya itu ya idealnya adalah tak terhingga gitu ya. Tetapi faktanya penguatan tegangan itu dibatasi oleh kemampuan dan juga tegangan yang kita masukkan ke dalam op-amp itu sendiri seperti itu. Misalkan kalau kita berbicara masalah op-amp yang ini, penguatan itu juga kadang dibatasi oleh besaran input yang digunakan untuk menjalankan si op-amp ini gitu ya, si circuit integrated ini gitu, si komponen kecil ini gitu. Jadi ada banyak sekali permasalahan atau banyak sekali batasan gitu ya yang biasa kita hadapi dalam merancang sebuah instrumentasi seperti itu. Nilai baiknya itu dia besar, kemudian impedansi masukannya itu dia harus tidak terhingga atau besar, tetapi kenyataannya itu dalam komponen IC itu biasanya ditancapkan impedansi atau resistivitas ya, atau semacam resistor gitu ya. Hambatannya itu dia sebesar 10 mega ohm seperti itu. Idealnya itu tak terhingga, tetapi nilai nyatanya itu adalah seperti ini gitu. Kemudian impedansi keluarannya seharusnya itu bernilai 0 seperti itu. Tapi faktanya integrated circuit ini dia memiliki nilai nyata sebesar atau impedansi keluarannya itu adalah sebesar 40 ohm seperti itu. Kemudian lebar pita frekuensinya itu dia seharusnya tak terhingga, tetapi kenyataannya dia memiliki batasan di 100 MHz. Lebar pita frekuensi ini apa? Lebar pita frekuensi itu digunakan ketika ada suatu sinyal yang masuk, si op-amp ini dia akan bekerja maksimal di bawah 100 MHz seperti itu. Idealnya di lebar pita manapun si op-amp ini dia tetap bisa bekerja gitu ya. Tetapi faktanya op-amp ini bekerja hanya sampai optimal ya, optimalnya itu hanya sampai 100 MHz seperti itu. Sementara untuk CMRR sendiri, common mode rejection ratio ini berhubungan dengan noise ya. Jadi semakin tinggi sebetulnya CMRR ini, maka otomatis op-amp ini bisa menangkal noise ya yang tidak berhubungan dengan sinyal masukan seperti itu. Idealnya tak terhingga ya, tetapi faktanya itu sekitar 10⁵ seperti itu nilai CMRR-nya. Seperti itu. Nah, oke. Seharusnya saya bikin satu lagi sebentar. Jadi saya pengen bikin slide itu segampang mungkin ya untuk dicerna gitu. Kita coba aja tambahkan hierarki mengenai jenis-jenis ya yang akan kita rangkaian penguat. Penguat inverting, penguat non inverting, dan penguat jumlah. Sebentar, ini kita hapus saja. Ya, jadi sebentar. Jadi yang akan kita bahas mengenai rangkaian penguat hari ini ada 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah rangkaian penguat.
apa maksudnya yang akan kita bahas mengenai rangkaian penguat di mana terbagi atas 3 gitu ya. Yang pertama adalah penguat inverting, kemudian yang kedua itu adalah penguat non inverting, kemudian yang ketiga itu adalah penguat penjumlah seperti itu. Kita akan mulai dari penguat inverting terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh jenis ya atau bentuk rangkaian daripada penguat inverting ya. Jadi sebuah op-amp itu harus memiliki semacam catu daya ya. Jadi op-amp ini harus diisi dayanya itu dengan catu daya positif dan negatifnya. Kemudian untuk penguat inverting ini bentukan daripada rangkaiannya harus seperti ini. Jadi bagian yang non invertingnya itu harus di-ground-kan. Kemudian bagian yang invertingnya itu harus dibikin rangkaian seperti ini gitu ya. Jadi ada resistor yang pertama, kemudian resistor yang kedua, kemudian dari sini dari yang resistor kedua ini dihubungkan ke keluarannya seperti itu ya, sehingga akan dihasilkan rangkaian dalam bentuk ini gitu ya. Misalkan kita punya satu buah sinyal nih, sinyal sinusoidal kecil sekali gitu ya. Itu kita masukkan ke dalam V inputnya seperti itu. Di mana rangkaian ini dia akan melakukan penguatan sehingga keluarannya dia akan berbentuk sinusoidal tapi besar. Contohnya adalah digambar di bawah ini. Coba ya. Saya bikin lagi biar kelihatan jelas. Nah, seperti ini ya. Sebentar. Jadi misalkan saya punya sinyal masukannya itu kecil sekali gitu ya, sinusoidal, dimulai dari 0 dia, dari fasa 0. Ini adalah sinyal masukannya ya. Setelah kita masukkan ke dalam rangkaian ini, maka akan dibentuk keluarannya itu dia berbentuk seperti ini gitu. Yang tadinya dia hanya sampai setengah volt, dia bisa dilakukan penguatan menjadi sekitar 5 volt ya. Sampai 5 volt. Kalau misalkan kita hitung dari atas sampai bawah peak to peak itu bisa sampai 10 volt seperti itu. Tetapi kita bisa lihat di sini bahwa ternyata dia membalik ya. Yang tadi kalau di sini dia berbentuk bukit dulu, tetapi kalau di dalam sinyal keluarannya kita bisa lihat dia itu lembah dulu gitu. Jadi dia membalik sebesar sekitar 180 derajat seperti itu ya. 180 derajat betul. Ketika misalkan sinyal inputannya itu dia melembah gitu ya, sinyal keluarannya dia akan menggunung seperti itu. Jadi ini adalah maksud dari penguat inverting seperti itu ya. Nah, besar penguatannya bagaimana gitu ya, atau cara kerjanya bagaimana seperti itu. Cara kerjanya adalah ini gitu. Impedansi op-amp sangat besar, jadi sebetulnya antara kutub negatif dengan positif itu ada semacam resistor ya yang menghubungkan kedua buah, tapi tidak secara harfiah dihubungkan menggunakan resistor saja, tetapi di sini tuh ada ada banyak sekali rangkaian yang dalam tanda mudah yang mudahnya gitu ya dalam tanda kutip adalah kita bisa menggambarkannya ada resistor gitu di sini antara kutub negatif dengan kutub positifnya seperti itu. Yang dimana resistivitasnya sangat besar sekali seperti itu. Besar daripada hambatannya sangat besar sekali, maka dari itu impedansi op-amp sangat besar seperti itu. Oke, kemudian di dalam op-amp ini kita punya semacam apa itu yang namanya ya? Kita memiliki ya karena ini kan sebetulnya dia
terhubung ya, maka otomatis tegangan pada kutub positif dan negatif itu sama seperti itu. Ketika misalkan kita lakukan semacam kita hubungkan ke dalam ground, maka otomatis sebetulnya tegangan ini tuh akan sama dengan tegangan yang ada di yang titik A ini seperti itu, sehingga dia akan karena ini dia terhubung dalam ground, maka di sini di titik A ini kita sebut sebagai ground virtual seperti itu. Jadi semacam ground tetapi tidak secara langsung berhubungan ke dalam ground yang ada di bagian yang non inverting seperti itu. Nah, ketika positif dihubungkan pada ground, jadi yang positif dihubungkan ke dalam ground, maka akan terjadi virtual ground ya terhadap yang negatif ini, yang inverting ini seperti itu. Sehingga jika misalkan karena impedansi daripada penguat inverting itu sangat besar, maka otomatis arus yang bergerak dari input menuju ke op-amp itu akan dihambat akibat dari adanya resistor yang ada di atau impedansi ohm yang sangat besar itu sendiri seperti itu. Sehingga arus listrik tidak akan bergerak dari sini ke sini, dari titik A ke ground, melainkan dia akan bergerak dari titik A ke resistor F seperti itu. Karena adanya suatu resistor atau hambatan yang sangat besar sekali di dalam op-amp ini seperti itu. Sehingga kita bisa, ini agak kurang jelas gitu ya, akan saya besarkan seperti itu biar kelihatan jelas. Oke. Nah, oke, jadi kita bisa tahu ya, karena kan kita sudah pelajari ini konsep-konsep kayak gini I1, I2 itu kan kita pelajari di fisika dasar, sehingga kita bisa tahu kalau I1 itu adalah V input dikurangi V di titik referensi A ini dibagi dengan besar R1-nya ini sendiri seperti itu. Sementara untuk yang I2-nya sendiri, karena tadi dia bergerak dari sini ke sini gitu ya, maka besar arusnya bisa kita hitung dengan cara mengurangi potensial yang ada di titik A ini dikurangi dengan potensial yang ada di outputnya ini sendiri seperti itu. Dibagi dengan R2 seperti itu. Sehingga karena sebetulnya titik A ini dia berhubungan ya dengan ground, dan tadi saya sudah bilang bahwa ketika misalkan dia berhubungan dengan ground ini, maka akan terjadi ground virtual, di mana beda potensial yang ada, di mana potensial yang ada di titik A ini dia bernilai 0 seperti itu. Sehingga VA yang ada di sini itu dia bernilai 0. Sehingga dari persamaan ini yang memiliki VA maka akan kita ganti menjadi 0 seperti itu. Ini kita akan ganti menjadi 0 seperti itu. Kita akan substitusikan sama dengan 0 sehingga akan didapatkan V out, V keluaran ini dibagi dengan V input ini itu sama dengan minus R2 dibagi dengan R1. Di mana V output dibagi V input merupakan besar penguatan dari rangkaian penguat inverting ini seperti itu. Jadi itu yang saya harapkan nanti teman-teman ketika misalkan praktikum bisa mengetahui kenapa sih sebetulnya bisa keluar apa itu namanya, bisa keluar besar penguatan itu sebesar minus R2 per R1 seperti itu. Bagaimana cara penurunan rumusnya, nanti silakan teman-teman pelajari kembali agar bisa melewati fase-fase praktikum seperti itu, atau fase-fase presentasi awal ya, atau responsi seperti itu. Itu untuk penguat inverting seperti itu ya. Kemudian untuk yang penguat invertingnya sendiri, ini tadi saya sudah jelaskan, yang tadi awalnya
dia berbentuk bukit, dia berubah menjadi berbentuk lembah seperti itu. Tetapi amplitudonya juga dia akan semakin membesar ya. Implikasi dari penggunaan rangkaian penguat ini seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan penguat non-inverting seperti itu ya? Nah, kalau di penguat non-inverting, misalkan saya punya suatu sinyal dengan besar sekian gitu ya. Anggap aja ini besarnya 1 gitu. Kemudian kita masukkan ke dalam rangkaian ini, maka akan dihasilkan suatu keluaran yang nilainya lebih besar. Misalkan dia nilainya 1,5 seperti itu. 1,5 volt misalkan. Nah, perbedaannya kita bisa lihat ya. Kita coba dulu. Nah, ini adalah jenis rangkaian inverting dan atau versus non inverting ya. Kita bisa lihat bahwa ternyata kita memiliki perbedaan dari sisi perangkaian instrumentasinya seperti itu. Kita bisa lihat di inverting ini sinyal input kita masukkan di bagian yang invertingnya seperti itu. Sementara kalau untuk yang non-inverting, kita masukkan sinyal inputnya itu di bagian non-inverting seperti itu. Jadi sesimpel itu caranya. Kemudian kalau dari rangkaiannya sendiri sebetulnya tidak beda jauh ya. Hanya saja untuk yang bagian ini resistornya kita pindah ke atas dan inputnya kita ubah, yang tadinya dia inverting itu adalah memiliki tegangan input di bagian ini, sementara untuk yang non inverting pindah yang tadinya di sini ke bagian bawah seperti itu. Itu perbedaan antara inverting dan non inverting seperti itu ya. Nah, ini keterangannya V-in itu adalah tegangan masukan, kemudian V-out itu adalah tegangan keluaran, kemudian RG itu adalah resistensi ground karena dia mendekati ke ground ini seperti itu. Kemudian RF ini adalah resistansi feedback seperti itu ya. Jadi karena kan ini dia berbentuk feedback ya. Ketika misalkan ini tegangannya sinyalnya keluar, maka dia akan kembali lagi ke sini, kemudian dia akan masuk lagi ke sini sehingga akan terjadi proses penguatan di sana. Proses penguatan sinyal yang tadinya dia berbentuk kecil seperti itu, dia akan semakin besar dengan kehadiran feedback ya atau sinyal keluaran seperti itu. Itu adalah penguat non inverting seperti itu ya. Di mana penurunan rumusnya cukup mudah ya. Jadi karena ini kan kalau yang tadi arus itu bergerak dari V input ke V output ya. Sementara kalau non inverting itu dia berbalik gitu ya, dari V output dia dari V output dia menuju ke sini gitu ya. Di mana arus F, arus yang melewati ini harus sama dengan arus yang menuju ke ground ini seperti itu. Di mana dari sini kita bisa mencari dari IF ini bisa kita jabarkan, kita perbesar. Coba.
Nah, dari sini kita bisa jabarkan bahwa IF itu atau arus di F ini itu bisa kita dapatkan dengan hukum Ohm biasa gitu ya. Didapatkan dengan menghitung beda potensial antara V out dikurangi dengan VA dibagi dengan besar resistansinya yang ada di sini seperti itu. Kemudian untuk yang bagian sini, untuk yang bagian IG ini, arus yang melewati resistor G ini, itu bisa kita dapatkan dengan menghitung beda potensial antara VA dikurangi dengan 0. Kenapa 0? Karena bagian ini, bagian yang kiri ini, dia berhubungan dengan ground di situ. Sehingga otomatis potensialnya sama dengan 0. Dibagi dengan resistor yang ada yang dilewati oleh arus itu sendiri, seperti itu. Sehingga nanti perumusannya akan berubah menjadi seperti ini. VA itu kita bisa anggap sebagai V input. Kenapa kita bisa anggap sebagai V input? Karena kan sebetulnya tegangan dari titik negatif dengan positif itu sama karena dihubungkan dengan suatu resistor yang sangat besar, potensialnya sama tetapi arusnya tidak melewati ke arusnya dia tidak melewati ke dalam sini seperti itu. Jadi di sini dia ada resistor yang sangat besar seperti itu. Kemudian arusnya itu dia sangat kecil dan untuk memenuhi kompensasi V sama dengan I kali R, maka otomatis V yang ada di input ini akan sama dengan V yang ada di A ini. Sehingga bisa kita sebut bahwa V in yang ada di sini itu sama dengan A yang ada di sini seperti itu. Jadi A atau VA itu kita bisa ganti menjadi V in seperti itu ya. Untuk yang persamaan dua ini kita bisa ganti VA-nya menjadi V in sehingga nanti persamaan selanjutnya adalah V out dikurangi V in dibagi dengan RF sama dengan V in dibagi dengan RG seperti itu. Saya nanti akan saya lanjutkan. Ibu saya nelpon dulu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya.
Kita tadi udah sampai sini. Jadi tadi saya sudah jelasin bahwa VA ini dia akan sama dengan VIN ya, karena untuk memenuhi kompensasi V sama dengan I kali R, karena I-nya sangat kecil, R-nya sangat besar, maka otomatis V-nya itu dia harus sama gitu ya, antara titik yang ada di VIN ini dengan V yang ada di titik A ini. Seperti itu, potensial yang ada di sini harus sama dengan potensial yang ada di titik A, seperti itu. Kemudian, nah dari sini, dari V out minus V in bagi dengan RF sama dengan V in bagi RG ini, persamaan 3 ini kemudian kita lanjutkan untuk kita cari V out dibagi dengan V in. V out dibagi dengan V in itu apa? V out dibagi dengan V in itu adalah gain, seperti itu ya. Jadi penguatannya itu bisa kita cari dengan cara mengganti ruas persamaan ini sedemikian rupa sehingga menjadi V out dibagi dengan V in atau sama dengan G itu tuh ya. Gain seperti itu. Kemudian kita lakukan pengubahan ruas gitu ya. Sehingga nanti akan didapatkan V out sama dengan RF yang ada di sini dibagi dengan RG ditambah 1 kurung tutup dikalikan dengan V inputnya. Nah, dari bentuk ini sebetulnya kita bisa tahu ya gain-nya atau besar penguatan sinyalnya itu dia berapa gitu ya. Nah, kita bisa tahu besar penguatannya itu sama dengan V out dibagi dengan V in sama dengan RF dibagi dengan RG ditambah dengan 1 seperti itu. Jadi sebetulnya yang berpengaruh dalam rangkaian ini sebagai besar penguatannya adalah besar daripada RF dengan RG ini gitu ya. Semakin besar RF, semakin kecil RG, maka otomatis besar penguatannya akan semakin tinggi seperti itu. Tetapi bagaimana bila sebaliknya gitu ya? Ketika RG-nya itu dia besar, kemudian RF-nya itu dia kecil, maka akan didapatkan penguatannya itu kecil seperti itu ya. Seperti itu. Kita lihat aja dari perumusannya seperti itu. Itu untuk penguat non-inverting. Kemudian selanjutnya kita akan melaju ke penguat penjumlah inverting ya. Di mana penguat penjumlah inverting ini kita bisa lihat sebetulnya ini sama saja ya dengan penguat inverting seperti itu. Tetapi dia memiliki berbagai macam masukan seperti itu ya. Jadi ada masukan 1, ada masukan 2, ada masukan 3, yang kemudian nanti dia akan saling tercampur ya, antara bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 seperti itu. Silakan nanti teman-teman lakukan proses simulasi di multisim terkait penguat penjumlah inverting seperti itu ya. Ini titik X ini dia akan bernilai potensialnya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa sebetulnya yang bagian negatif dan positif ini, saya minum dulu. Wih, udah galak rajin banget. Karena dia sebetulnya yang bagian inverting dan non-inverting ini dia terhubung, maka otomatis potensial yang ada di titik X ini akan sama dengan yang ada di ground yang ada di sini seperti itu. Sehingga nanti perhitungannya sama seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Kita akan dapatkan IF, arus yang ada di F ini, itu sama dengan I1 karena penjumlahan dari yang ada di sini, kemudian arus yang terdapat dari I2 ini, kemudian I3 arus yang kita dapatkan dari V3 ini gitu ya, atau dari source yang ada di titik 3 ini seperti itu. Sehingga nanti kita akan dapatkan V1 itu I1 itu sama dengan
V1 dibagi R1 seperti itu. Kemudian I2 itu adalah V2 dibagi dengan R2. Kemudian I3 itu adalah V3 dibagi dengan R3. Dimana kalau untuk dalam kasus ini dia R-nya itu sama, sehingga R1, R2, R3 itu kita ganti dengan R input seperti itu ya. Kemudian kita tadi kan sudah menurunkan ya untuk persamaan invertingnya, di mana V outputnya itu sama dengan minus RF dibagi dengan R input, itu dikalikan dengan V inputnya seperti itu. Nah, itu adalah persamaan invertingnya. Kemudian kita bisa lakukan proses sebentar. Ya, berarti ini kan karena dia ada 3 buah ya, ada 3 buah inputan. Yang tadinya dia hanya V1, tapi sekarang ada V1, V2, V3, maka otomatis dia akan dilakukan proses penjumlahan ya, di mana minus V outputnya itu sama dengan RF dibagi R input untuk yang V1, kemudian ada yang bagian suku untuk R2-nya, ya untuk yang R2-nya, untuk yang V2-nya, kemudian ada juga yang bagian V3-nya seperti itu. Itu untuk yang penguat penjumlah inverting. Nah, ini adalah salah satu contoh penguat ya, penjumlah inverting seperti itu. Jadi salah satu contoh realnya itu seperti apa sih gitu ya. Salah satu contohnya itu adalah ketika kita memainkan musik seperti itu ya. Di situ dia ada yang bagian vokalnya, kemudian ada yang bagian gitarnya, kemudian ada yang bagian drumnya seperti itu. Sehingga dari ketiga buah itu kan tidak mungkin ya, untuk yang vokalnya saja kita perkuat, kemudian untuk yang gitarnya saja kita perkuat, kemudian yang drumnya aja yang kita perkuat gitu. Itu tidak mungkin, maka otomatis kita harus lakukan proses pencampuran ya di sana ya. Pencampuran sinyal antara vokal, kemudian gitar, kemudian drumnya seperti itu. Dengan cara itulah kemudian sinyal-sinyal ini kemudian disatukan, kemudian nanti dia akan diperkuat dengan adanya rangkaian op-amp ini seperti itu. Sehingga nanti akan dikeluarkan semacam hasil pencampuran antara vokal, gitar, dan drum itu menuju ke speaker seperti itu. Ini adalah salah satu contoh penguat penjumlah inverting seperti itu. Tetapi sebetulnya kalau kita bicara masalah sound system gitu ya, tentu saja tidak mungkin sesimpel ini gitu ya. Ada lagi mungkin filternya, rangkaian filternya, kemudian bagaimana cara dia menghilangkan noise seperti itu. Kemudian komponennya juga harus sangat bagus. Kenapa harus bagus? Karena bisa-bisa ketika kita meningkatkan atau memperbesar ya sinyal keluarannya ini, bisa-bisa noise-nya pun dia akan ikut membesar seperti itu. Sehingga kalau untuk yang sound system itu dia amplifiernya juga harus betul-betul tidak sesederhana ini, dia harus lebih advance dan juga lebih bagus ya dari sisi pemilihan komponennya seperti itu. Itu adalah contoh penguat penjumlah inverting. Baik. Sebentar. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian pengenalan multisim ya. Jadi saya pengen coba bagaimana sih caranya kita merangkai gitu ya di dalam multisim gitu. Misalkan ini bisa nggak ya? Coba.
Nah, ini misalkan saya pengen menggambarkan atau membuat semacam atau mensimulasikan penguat inverting seperti itu ya. Gimana caranya? Caranya teman-teman buka file, kemudian new, kemudian design seperti itu. Kemudian nanti akan muncul workspace seperti ini. Teman-teman kemudian dipersilakan untuk membuat sesuai dengan apa yang sebentar ya. Saya takutnya nggak muncul lagi. Akan betul salah ya. Oke. Nah, misalkan kita ingin mensimulasikan instrumen yang ada di sini gitu ya. Yang ada di sketsa ini seperti itu. Caranya gimana? Caranya kita buat dulu atau kita imporkan dulu op-amp-nya seperti itu. Nah, misalkan saya pilih yang 3554 SM ini, oke, maka akan muncul di bagian workspace-nya ini seperti itu. Kemudian akan saya flipkan. Kenapa? Karena menyesuaikan ya dengan apa yang ada di sini. Dimana kalau di sini itu dia positifnya itu ada di atas, sementara untuk yang negatifnya itu ada di bawah seperti itu. Sebentar. Kemudian dari situ kita buat R1-nya itu misalkan 10 ohm. Misalkan 10 kilo ohm. Kemudian saya pengen RF-nya itu dia 20. Atau 3 lah, 30. Misalkan. Kemudian kita satu-satukan nih sesuai dengan apa yang ada di gambar. Ini kita satu-satukan, ini juga kita satukan ke sini. Seperti itu. Kemudian kita butuh ground di sini, ground itu didapat di sini. Kita tulis aja ground. Klik OK. Kemudian taruh di sini. Kemudian yang bagian non invertingnya kita masukkan ke ground. Kemudian kita tambahkan catu daya di sini. Catu daya itu VCC-nya kalau nggak salah ada di sini. VCC. Oke. Sementara kalau yang ini kita coba ground-kan saja ya. Kita ground-kan saja coba. Oke. Kemudian kita perlu sinyal inputan, teman-teman. Sinyal inputan ini didapat dari mana? Sinyal inputan itu kita dapat dari function generator, teman-teman. Ini kita lakukan flipping dulu. Kemudian kita flip vertikal. Kemudian yang positifnya kita sambungkan ke R1, negatifnya kita sambungkan ke ground, seperti itu. Nah, gimana cara untuk kita mengetahui sinyal keluarannya itu seperti apa gitu ya? Sinyal keluarannya itu kita bisa lihat dengan menggunakan osiloskop. Contohnya saya menggunakan 4-channel osiloskop. Yang A-nya saya masukkan ke sini. Jadi keluaran sinyal dari outputnya ini kita akan tangkap lewat osiloskop seperti itu. Sementara kita kan juga butuh tahu ya sinyal inputnya itu seperti apa. Kita hubungkan yang titik D ini ke inputannya seperti itu.
Untuk membedakan, kita ganti warnanya dengan color segmen, kita ganti dengan warna biru. Seperti itu. Nah, rangkaiannya sudah jadi. Kalau dari sini kita bisa lihat ya, sebetulnya penguatannya itu dia 3 kali ya. Dari mana? Dari perumusan yang tadi kita sudah turunkan. Dari perumusan yang tadi kita sudah turunkan, di mana gain-nya itu sama dengan minus R2 dibagi dengan R1. Seperti itu, teman-teman. Coba kita buktikan saja. Kita klik yang bagian ini, toggle the simulation switch. Kemudian klik osiloskop 2 kali. Kemudian kita reverse. Kita coba perbesar. Kita atur-atur knobnya. Nah, kita bisa lihat ya, bahwa ternyata outputnya itu dia memiliki besar 3 kali lipat daripada nilai inputannya, seperti itu, teman-teman. Biarin dia jalan dulu, nanti kita lihat. Yang merah itu dia output ya, sementara yang biru itu dia input, seperti itu, teman-teman. Kita bisa lihat ini inputnya, dia terus berjalan. Nah, dia peak-nya di sini gitu ya. Sementara yang di sini dia peak-nya bisa sampai 3 kali lipatnya, teman-teman. Seperti itu. Jadi cara kerja daripada op-amp itu ya seperti ini gitu ya. Cara kerja daripada rangkaian penguat seperti itu. Tetapi faktanya sebetulnya karena kita kan memberikan tegangan untuk komponen ini tuh dia hanya 5 volt. Karena ini kalau di dalam osiloskop itu 50 volt ya per div seperti itu. Jadi kita bisa anggap ini tuh dia bisa sampai 50 volt. Faktanya tidak seperti ini, teman-teman. Tapi dia akan terjadi proses clipping karena tenaga yang disediakan untuk menjalankan op-amp ini dia tidak sampai segitu gitu, tidak sampai ke 50 volt. Sehingga nanti ada proses clipping di mana dia ketika misalkan mencapai 5 volt, dia akan menjadi datar seperti itu, teman-teman. Nah, itu yang harusnya nanti teman-teman analisa ke depan ketika misalkan nanti menghadapi praktikum elektronika dasar seperti itu, teman-teman. Baik, jadi itu demo untuk kita hari ini. Jadi ada kuliahnya, kemudian ada demonya. Jadi saya harapkan teman-teman ini bukan hanya teorinya aja gitu ya, tapi praktiknya juga teman-teman bisa dapat. Kemudian tujuan kenapa saya demokan hari ini biar nanti teman-teman bisa mulai terbiasa untuk membuat laporan awal praktikum. Jadi sebelum nanti teman-teman praktikum, maka teman-teman harus diwajibkan untuk menjalankan atau membuat sketsa dari praktikum yang akan dibuat seperti itu. Kenapa itu penting ya? Karena itu sebagai acuan teman-teman dalam melaksanakan praktikum. Apakah praktikumnya itu dia sesuai dengan yang teman-teman harapkan atau tidak seperti itu. Jadi teman-teman punya pegangan, oh kira-kira praktikum keluarannya atau outputnya itu harus seperti ini misalkan. Kalau misalkan teman-teman tidak mensimulasikan, teman-teman nggak tahu hasil praktikum ini apakah betul atau tidak seperti itu. Jadi nanti harapannya ketika misalkan teman-teman
apa itu namanya praktikum, sebelumnya teman-teman harus mensimulasikan terlebih dahulu sebagai pegangan teman-teman nanti ketika praktikum akan dilaksanakan. Kemudian untuk mekanismenya sendiri besok akan saya coba akan coba saya komunikasikan kepada teman-teman terkait dengan mekanisme praktikum, kemudian apa saja yang harus dikerjakan saat praktikum, kemudian apa saja yang harus diserahkan sebelum praktikum, apa saja yang harus disiapkan ketika presentasi, kemudian apa saja perlengkapan yang harus digunakan ketika praktikum, nanti akan saya jelaskan besok. Siap-siap aja. Untuk daring atau luringnya nanti saya akan beritahu kembali untuk besok, sehingga nanti teman-teman silakan siap-siap jika misalkan nanti kita briefingnya luring seperti itu. Kemudian saya harapkan jika memang khusus ya untuk besok, misalkan teman-teman masih merasa sakit gitu ya atau seperti apa, teman-teman saya harapkan lebih baik jangan masuk dulu. Kemudian kalau misalkan kalau untuk mekanisme susulan, kemudian mekanisme tidak ikut praktikum, nanti akan saya jelaskan besok saja seperti itu. Khusus untuk besok, kalau misalkan teman-teman berhalangan hadir, terutama karena sakit gitu ya, lebih baik jangan masuk dulu. Tetapi kalau memang sehat, fit, silakan nanti teman-teman masuk dulu seperti itu. Kemudian saya juga dapat amanah gitu ya dari Bu Elsie gitu ya. Bagi teman-teman yang jadi silakan teman-teman nanti kumpulkan sertifikat vaksinnya ya. Jadi saya kan juga nggak tahu gitu ya, teman-teman apakah sudah vaksin atau belum seperti itu. Silakan nanti teman-teman kumpulkan sertifikat vaksinnya, karena saya juga agak gimana gitu ya, kalau misalkan memulai praktikum tetapi masih ada yang belum vaksin gitu, apalagi belum vaksin pertama seperti itu. Jadi karena kan kita juga sekarang sedang naik ya Omikron ini gitu, takutnya kita mulai PTM, kemudian nanti teman-teman ada yang belum vaksin, kemudian kena corona, nanti yang tanggung jawab siapa gitu. Jadi teman-teman lebih baik coba nanti kumpulkan sertifikat vaksinnya, nanti kumpulkan kalau nggak ke saya atau ke asistennya aja gitu ya, asisten laboratorium, apa itu namanya, asisten laboratorium elektronika dasar seperti praktikum elektronika dasar. Untuk yang memang belum vaksin, nanti akan kita bicarakan lagi baiknya seperti apa. Kalau misalkan teman-teman ada yang punya komorbid misalkan, nanti akan kita bicarakan lagi baiknya seperti apa seperti itu. Tapi yang jelas untuk yang belum vaksin kemungkinan besar itu sesinya akan berbeda seperti itu ya. Tidak akan kita samakan dengan orang-orang yang sudah divaksin seperti itu. Jadi nanti kumpulkan aja sertifikat vaksinnya, mungkin nanti saya akan bikin Google Form-nya, kirimkan ke sana. Kalau bisa sebelum besok kita briefing seperti itu. Jadi saya bisa memetakan kira-kira teman-teman ini gimana gitu ya, apakah siap untuk menjalankan praktikum atau enggak seperti itu. Baik, itu dulu kurang lebihnya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan terkait praktikum atau terkait mata kuliah?
Coba saya buka ini dulu ya, email saya dulu ya. Nggak ada suaranya. Lagi. Pak, saya izin bertanya, Pak. Monggo. Saya di grup fisika modern baru dapat info nih, Pak. Katanya ada yang kena Omikron, Pak, Fakultas Sains, Pak. Siapa ya, Pak? Wah, kalau itu mah silakan tanya ke orang yang bersangkutannya aja. Terkait itu, jadi saya di sini sepertinya tidak bisa gitu ya untuk mengeluarkan informasi tentang yang seperti itu gitu. Jadi kalau mau tahu mungkin nanti tanyain aja ke Kaprodi seperti itu. Saya takutnya juga ngasih tahu juga takut salah gitu ya, karena kan itu terkait dengan privasi seseorang kayak gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Jadi untuk besok itu tetap luring apa daring? Paling gini lah, nanti saya coba konfirmasi lagi sekali lagi ke Kaprodi gitu ya. Takutnya saya bilang sebentar. Takutnya saya menyuruh luring, tapi ternyata ada informasi baru lagi harus daring misalkan. Nanti saya pastikan kira-kira nanti jam 8 saya informasikan lagi. Apakah besok luring atau daring seperti itu. Maaf Pak. Ya. Gimana? Untuk itunya konfirmasinya jangan sampai itu ya Pak. Apa ya? Gimana ya? Kan itu Pak. Soalnya terkadang kita sudah di jalan atau sudah sampai di kampus baru ada konfirmasi online gitu. Yang ini apa maksudnya yang buat besok ini? Iya Pak. Ya, jadi sebetulnya gini, makanya nanti saya informasikan untuk yang kuliah saya ini paling lambat nanti besok, paling lambat nanti malam saya informasikan apakah saya akan jadi luring atau jadi daring seperti itu. Karena kan sebetulnya kalau dari edaran fakultas kan seharusnya gitu ya untuk satu semester untuk 1 minggu ini tuh kita luring seperti itu kan. Jadi seharusnya memang rekan-rekan ini standby baik di kampus atau di daerah sekitaran kampus, seharusnya seperti itu. Jadi karena kan kita mengikuti juga apa itu namanya jadwal dari fakultas seperti itu. Kemudian kita juga harus lihat situasi dan kondisi saat ini, misalkan ketika saya juga kadang-kadang dapat infonya dadakan harus daring, harus luring misalkan. Itu nanti makanya akan saya informasikan lebih lanjut seenggaknya malam ini gitu untuk yang mata kuliah saya gitu yang untuk besok. Seperti itu. Jadi ya saya juga kadang-kadang dapat infonya juga dadakan. Jadi
teman-teman dipersiapkan saja ketika misalkan informasinya harus luring, ya silakan nanti teman-teman datang. Kemudian misalkan teman-teman disuruh untuk daring, silakan daring seperti itu. Tapi untuk saat ini acuan saya adalah jadwal dari fakultas, di mana untuk minggu ini seluruhnya adalah luring seperti itu. Kemudian untuk yang apa itu namanya? Untuk yang praktikum 100% luring seperti itu. Nah, ketika misalkan nanti ada informasi yang lebih lanjut terkait hal ini, nanti saya akan komunikasikan secepatnya gitu ya. Paling lambat nanti malam seperti itu. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang masih bingung gitu? Jadi nanti silakan teman-teman standby baik di kampus atau di sekitaran kampus seperti itu. Tapi saran saya nggak usah berkerumun ya, seperti itu. Tapi nanti saya coba tanyakan terlebih dahulu ke Bu Elsie. Mohon izin ini Pak, Ya, silakan. mungkin yang dimaksudin Ali itu gini Pak, Mm-mm. karena kan tadi pagi kan kita dapat kabar dadakan juga tuh Pak, udah pada di jalan. Mm-mm. Nah akhirnya pas udah hampir jam berapa ya tadi? Hampir jam 7:30 dapat info kalau daring katanya ada ada yang kena, mau disterilisasi dulu gitu. Dari siapa tuh Ini siapa? infonya? Bu Vina, Bu ini. Paling nanti saya coba konfirmasi sekali lagi ya ke Bu Elsie terkait masalah besok gitu ya. Paling lambat nanti saya coba komunikasikan paling lambat malam ini jam 8. Ya. Coba saya WA dulu. Assalamualaikum Bu. Terkait proses praktikum besok masih dalam bentuk luring atau ada perubahan Bu. Terima kasih. Soalnya mahasiswa pada menanyakan ya. Waalaikumsalam, untuk praktikum kita masih luring katanya. Masih luring teman-teman, jadi silakan siap-siap besok datang jam 7.30 kita akan melakukan briefing ya terkait dengan praktikum elektronika dasar 2 seperti itu. Oke Pak, siap. Siap.
Oke, seperti itu. Jadi arahan dari Ibu Kaprodi besok kita luring. Khusus untuk besok, ketika misalkan ada yang masih ada yang sakit gitu ya, nggak usah dipaksain. Khusus ya untuk minggu ini. Jadi teman-teman nggak usah dipaksain. Kemudian silakan nanti absen dan saya akan dokumentasikan untuk apa itu namanya, untuk silakan nanti absen di link yang disediakan, dan juga nanti akan ada dokumentasi dalam bentuk video dan nanti saya akan upload ke dalam YouTube seperti itu. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, saya Pak izin bertanya Pak. Silakan. Sekiranya besok bahan apa Pak yang kita perlu siapkan untuk praktikum besok? Kalau besok kita nggak akan langsung praktikum dulu, jadi nanti besok itu agendanya kita bakal menjelaskan gitu ya, tata tertibnya itu seperti apa, kemudian nanti apa saja yang harus dipersiapkan sebelum praktikum, apa saja yang harus dipresentasikan pada sesaat sebelum praktikum, kemudian apa saja yang boleh dan tidak boleh ketika melaksanakan praktikum, apa saja data yang harus dicatat ketika melaksanakan praktikum, kemudian bagaimana ketika kita sudah melaksanakan praktikum seperti itu, terkait bersih-bersih lab misalkan, karena kan kita tidak mungkin ya ketika meninggalkan lab praktikum kita apa itu namanya dibiarkan berantakan begitu saja seperti itu. Kemudian ketika kita masuk ke dalam ruang praktikum, tidak mungkin juga kita misalkan kosong tanpa adanya pengetahuan sebelumnya terkait dengan apa itu namanya, tentang modul yang akan kita praktikumkan misalkan. Nah, nanti besok saya akan jelaskan mekanismenya seperti apa. Jadi silakan nanti teman-teman datang, jangan lupa pakai masker. Kemudian kalau bisa 2 lapis, yang pertama adalah masker medis, kemudian dilapis dengan masker kain, seperti itu. Jangan lupa bawa hand sanitizer, kemudian nanti besok silakan teman-teman serahkan kopian ya, kopian dari sertifikat vaksin 2, seperti itu. Nanti silakan kumpulkan ke saya atau kumpulkan ke asisten laboratoriumnya seperti itu. Paling seperti itu untuk gambaran terkait besok ya, praktikum elektronika dasar 2 seperti itu. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Pak, kalau misalkan baru vaksin ke-1 gimana Pak? Kumpulkan saja dulu terkait masalah nanti apakah jadwalnya akan dibedakan atau jadwalnya akan disamakan, nanti akan kita beritahu lebih lanjut. Yang penting silakan surat vaksinnya dikumpulkan ke saya atau nanti ke asisten laboratorium besok, seperti itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak izin bertanya. Silakan. Berarti besok kita ngumpulin yang surat vaksin yang kedua aja ya Pak ya? Yang pertama nggak usah. Kalau misalkan yang terakhirnya itu vaksin kedua, kumpulkan yang terakhir aja, seperti itu. Kalau misalkan masih vaksin pertama, kumpulkan yang vaksin pertama. Jadi kumpulkan yang terakhir aja, kayak gitu. Ya Pak. Oke Pak, siap. Ya. Kita tuh sampai jam berapa sih hari ini tuh? Coba ya saya lihat dulu. Praktikum elektronika elektronika dasar 2 14.40. Kita ada waktu 10 menit lagi. Masih ada waktu 10 menit lagi, teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, saya tutup.
Tunggu dulu, kita coba lihat dulu. Saya coba lihat dulu dokumen. Habis ini kuliah apa ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jangan lupa isi absennya. Saya coba kirimkan dulu link absennya. Coba drive.google.com, saya kopikan. Absen perkuliahan. Get link, kemudian nah itu tadi saya sudah kirimkan link absennya. Jangan lupa link absen akan saya tutup jam 4. Jadi kalau bisa sekarang silakan teman-teman lakukan absensi di sana ya. Seperti itu dulu. Kalau misalkan nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, silakan tanyakan di grup. Kalau misalkan ada problem, silakan tanyakan di grup. Insya Allah akan saya bantu seperti itu. Baik, tetap semangat. Saya tunggu besok. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama.